Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, represtasi, wujudkan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan bahas organ saluran pencernaan, fungsinya, serta kelenjar-kelenjar yang membantu proses pencernaan. Yuk kita mulai. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Proses pencernaan terjadi dalam dua cara. Yang pertama, pencernaan fisik atau mekanik atau ingesti, yaitu pencernaan makanan secara mekanik. Yang kedua, pencernaan kimiawi atau digesti, yaitu pencernaan makanan dengan enzim. Adapun urutan proses pencernaan itu dimulai dari mulut, menuju kerongkongan atau esofagus, kemudian menuju lambung, kemudian menuju usus halus, kemudian menuju usus besar, dan ke anus. Pada rongga mulut adalah tempat awal terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi adalah organ pencernaan mekanik yang terdapat pada mulut yang menempel pada gusi. Macam-macam gigi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, gigi seri atau incisivus adalah untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring atau caninus adalah untuk merobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham depan atau premolar dan gigi geraham belakang atau molar adalah untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Pada lidah tersusun atas otot lurik, epitel kubus, dan membran mukosa. Lidah mengandung papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Fungsi lidah adalah yang pertama sebagai indera perasa, yang kedua mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, yang ketiga mendorong makanan masuk ke esofagus. Esofagus adalah saluran pencernaan yang terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos dan dindingnya tersusun atas epitel berlapis pipih. Esofagus melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Pada lambung atau ventrikus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan. Lambung melakukan gerak peristaltik dan pencernaan enzimatik. Perpaduan gerak peristaltik dan getah lambung menghasilkan makanan berbentuk bubur yang disebut kim. Kemudian pada usus halus atau intestinum tenu adalah saluran pencernaan lanjutan dari lambung yang terdiri dari yang pertama, duodenum atau usus 12 jari adalah tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantung empedu, tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. 2. Jejunum atau usus kosong adalah tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. 3. Ileum atau usus penyerapan adalah tempat diserapnya sari-sari makanan hasil pencernaan. Kemudian pada usus besar atau kolon atau intestinum crassum adalah saluran pencernaan lanjutan dari usus halus. Fungsi usus besar adalah yang pertama adalah untuk membentuk massa feses atau kotoran. Yang kedua, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Yang ketiga adalah untuk membusukkan makanan dengan simbiosis dengan bakteri Escherichia coli. Kemudian terakhir, anus adalah saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Kelenjar ludah ialah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kelenjar ludah menghasilkan enzim ptyalin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsin. Asam klorida atau HCl
berguna untuk membunuh kuman, penyakit, dan bakteri yang masuk bersama makanan. Renin berguna untuk mengendapkan protein susu pada air susu yang hanya terdapat pada ASI. Kemudian pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi pepton. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Pada bagian depan hati terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Empedu dibuat dari perombakan sel-sel darah merah yang telah mati atau rusak. Cairan empedu berguna untuk mengemulsikan lemak, yaitu mengubah ukuran lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Kelenjar pankreas ialah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Berikut enzim yang dihasilkan oleh pankreas beserta fungsinya. Ada amilase untuk mengubah amilum menjadi glukosa, kemudian lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol. Kemudian ada tripsin untuk mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Pada kelenjar usus terdapat beberapa enzim pencernaan, yaitu enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian enzim sukrase yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim peptidase yang memecah polipeptida menjadi asam amino, serta enzim maltase yang mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kesimpulannya, pencernaan melibatkan kerja organ dan kelenjar secara teratur agar zat gizi bisa diserap optimal. Baik, cukup sekian materi kita pada video kali ini. Salah hilap Bapak dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf. Thank you for watching and see you in the next lesson. Bye-bye.